Mobil perlahan-lahan menuju kediaman yang indah. Di dalam kediaman itu ada dua kastil, yang satu dingin dan yang satu tampak indah dan romantis. Carla menatap kastil yang indah dan romantis dari jauh. Kastil itu indah sekali, seperti kastil di dalam dongeng putri, ucapnya dengan antusias. Itu adalah rumah Mami, juga rumah kalian. Tracy menatap anak-anak sambil tersenyum. Wah, bagus sekali, Carla berseru kegirangan. Aku suka kastil ini, senang sekali. Kastil satu lagi, milik paman kan? Carlos tampak gelisah ketika melihat kastil yang tampak dingin itu. Walaupun pamannya memperlakukannya dengan istimewa, tapi temperamennya itu masih sangat menakutkan. Benar, Tracy menganggukkan kepala. Kita pergi bertemu paman dulu. Malam ini makan di rumah paman. Malaman baru pulang. Oh, aku takut. Carla menyelinap ke dalam pelukan Tracy. Wajah kecilnya lengket di dada maminya. Ia tak berani mendongakkan kepala. Jangan takut, paman tidak akan menyakitimu. Tracy menepuk punggung Carla dengan lembut. Ada mami di sini. Carla, jangan takut. Kita langsung pulang setelah makan. Carlos juga menenangkan Carla. Baiklah. Carla mengerucutkan bibir agak tak senang. Naomi maju melapor, minta Paula antarkan tabib Hansen dan yang lainnya pulang dulu. Iya, Tracy menganggukkan kepala. Tabib Hansen tidak suka makan-makan. Biarkan ia istirahat. Kamu minta Paula menjaga mereka. Jangan sampai ada kesalahan. Paham? Naomi menganggukkan kepala. Ia lalu menelpon Paula. Paula membawa beberapa mobil kembali ke kastil Tracy dulu, sedangkan di sisi lain mobil Tracy dan mobil Lois menuju kastil Lorenzo. Di sini besar sekali. Carla tetap dalam pelukan Tracy, memandang pemandangan salju di luar dengan rasa penasaran. Apa paman lebih hebat dari papi? Mereka mirip, Tracy berkata sambil tersenyum. Hanya saja latar belakangnya berbeda. Ia tidak banyak menjelaskan kepada anak-anak, tetapi Carlos paham apa yang dimaksud dengan latar belakang. Oh, berarti papi juga hebat. Carla mengangguk-anggukkan kepala dengan bangga. Tracy membelai rambutnya dan berkata dengan rasa syukur, Mami, sungguh cemas. Sakitmu akan kambuh dalam perjalanan panjang. Sekarang Mami sangat lega setelah melihatmu semangat. Tubuhku sangat sehat kok. Saat Carla sedang bicara, tiba-tiba bertemu dengan tatapan bermakna dari Carlos. Ia lekas memegang bagian jantungnya dan tampak kesakitan. Sebenarnya masih merasakan sedikit cecak di dada, agak sulit bernapas dan sedikit pusing. Tapi tidak apa, bertemu dengan paman lebih penting. Carla, kamu sakit. Coba Mami lihat. Tracy panik dalam seketika. Ia lekas memegang kening Carla, memeriksa suhu tubuhnya. Suhu tubuhmu normal. Tidak tahu apakah ada masalah lain. Tahu begitu, kamu dan kakek Hansen pulang dulu. Tidak apa, Mami. Sekarang aku sangat semangat. Malaman pulang juga tak apa. Carla lekas berkata, kita pergi menyapa paman dulu. Jika ada yang tak enak, harus beritahu Mami. Mami akan meminta Kak Naomi mengantarmu pulang dulu. Pesan Tracy. Iya.
Tetap dalam pelukan Tracy, Carla bertukaran pandang dengan Carlos. Carlos dengan cepat mengalihkan pandangan, menoleh kepala melihat pemandangan malam di luar. Tracy memandang Carlos dengan dalam. Ia tak bicara apa-apa, hanya merapikan kerah bajunya. Dengan cepat sekelompok orang itu tiba di Kastil Lorenzo. Belasan pengawal berbaris rapi menjadi dua barisan. Mereka menyambut kedatangan Tracy dan Tuan Besar Lois. Tracy membawa anak-anak turun dari mobil. Lorenzo berjalan keluar menyambut Tuan Besar Lois dulu. Kemudian dia menoleh memandang Tracy. "Sudah pulang?" "Kakak," Tracy menyapa dengan senyum lalu berkata pada anak-anak, "Carlos, Carla, panggil paman." "Halo paman," dua anak menyapa dengan patuh. Lorenzo memandang dua anak, tatapannya sangat ruwet, tetapi dengan cepat ia kembali tenang. Ia menyunggingkan senyuman menyapa balik. "Halo anak-anak, selamat datang." Setelah itu ia mengangkat tangan, memberi gestur tangan, "Silahkan masuk." Tuan Besar Lois berjalan sejajar dengannya di depan. Mereka berjalan sambil berkomunikasi menggunakan bahasa Perancis. Tracy menggandeng anak berjalan di belakang. Ia menyadari Lorenzo agak aneh. Wajahnya agak memucat dan langkah kakinya pun tak seberat tenaga dulu. "Luka kakakmu belum sembuh?" Duke mendekat dan bertanya. "Apa?" Tracy sangat terkejut. "Kakakku terluka." "Oh," wajah Duke membeku. "Kamu tidak tahu? Gawat, mulutku keceplosan." Tracy mengenyitkan kening. Orang seperti apa yang dapat melukai kakak? Selain itu sudah selama ini, tapi kakaknya tidak pernah menyungkitnya sama sekali. Jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan olehnya? "Karena kakakmu tidak ingin kamu tahu, maka kamu jangan tanya aku." Duke panik. "Setidaknya jangan di depan kita. Jika tidak, ia akan mengupas kulitku." Duke masih sangat takut dengan Lorenzo. Ia sangat mengingat pelajaran yang ia berikan waktu dulu. "Aku tahu." Tracy memutar mata ke atas. Anak ini benar-benar seperti anak kecil. Ia bahkan tidak seberani anaknya Carlos. Sekelompok orang itu masuk ke aula besar. Meja makan sudah tersusun makan malam mewah. Lorenzo meminta semua orang untuk duduk dan makan. Tracy membawa anak-anak ke ruang ganti baju untuk melepaskan mantel, mencuci tangan, lalu duduk di kursi makan. Lorenzo mengangkat gelas menyambut Tuan Besar Lois. Vincent Lois bersulang dengannya. Keduanya menikmati anggur dalam gelas mereka. Setelahnya Vincent juga meminta Duke Louis dan Tracy bersulang bersama dengan Lorenzo. Duke bersulang dengan patuh. Tracy paham maksud Tuan Besar Lois. Walaupun hatinya tak ingin, tetapi ia juga bekerja sama untuk bersulang. Carla makan dengan patuh di samping. Carlos malah mengamati sekitar dengan tenang. Setelah beberapa gelas anggur, akhirnya Tuan Besar Lois masuk dalam topik utama. "Sekarang kita semua sibuk, sangat sulit berkumpul bersama. Lebih baik kita cepat mengurus masalah pernikahan Duke dan Tracy. Berdasarkan tradisi kalian, sebagai keluarga dari pihak laki-laki, kali ini aku datang untuk melamar. Walaupun grup Moore sudah pindah ke negara Imron setelah belasan tahun, tetapi leluhurnya tetaplah orang Bunaken. Adat dan kebiasaan masih mengikuti tradisi Bunaken. Sebagai kakaknya, aku sudah pernah menguji Duke untuk adikku." Lorenzo menggoyangkan gelas anggur lalu melirik Duke sekilas. "Walaupun tidak ada ambisi, tetapi yang terpenting adalah bersikap tulus dan sederhana. Ia juga tulus pada adikku, jadi aku tidak keberatan dengan pernikahan ini." "Terima kasih, Tuan Lorenzo." Duke berterima kasih dengan senang. Vincent Lois agak mengenyitkan kening. Ia tampak tak senang, tetapi dengan segera ia bicara sambil menyunggingkan senyuman.
Di umur muda, Duke telah mendapatkan gelar kerajaan. Ini hal yang jarang terlihat dalam keluarga kerajaan. Tentu saja, ketekatannya masih tak bisa dibandingkan denganmu. Tapi hari masih panjang, kedepannya masih ada harapan. Ujung bibir Lorenzo sedikit naik, ia tidak membalas ucapannya, melainkan memandang Tracy. Masalah ini lebih baik diputuskan Tracy sendiri. Walaupun aku setuju, namun tidak bisa memaksa. Tentu saja, Tuan Besar Lois memandang Tracy. Tracy, bagaimana menurutmu? Tidak baik membicarakan di hadapan anak. Tracy lebih memikirkan perasaan anak. Tuan Besar Lois, malaman kita diskusi di ruang kerja saja. Kita bicara bahasa Perancis, anak-anak tidak akan mengerti kan? Tuan Besar Lois tertawa. Mami, stik sapi ini enak. Carlos menggunakan bahasa Perancis bicara sambil memberi Tracy sepotong daging sapi. Tuan Besar Lois tercengang, wajahnya sangat terkejut. Paman, kokimu orang Bunaken kan? Walaupun ia memasak masakan gaya Emblon, namun masih tersimpan rasa khas Bunaken. Carlos menggunakan bahasa Emblon berbicara dengan Lorenzo. Tuan Besar Lois semakin terkejut. Anak ini menguasai bahasa Perancis dan bahasa Emblon di umurnya 6 tahun. Tanyanya tak percaya. Carlos menguasai 5 bahasa. Tracy menjelaskan sambil tersenyum. Bahasa Emblon dan bahasa Perancisnya lebih baik dariku. Tuan Besar Lois tertegun. Tidak apa, IQ dan EQ anak ini sudah sama seperti orang dewasa. Lorenzo menjelaskan dengan tenang. Wajar jika ia memahaminya. Tuan Besar Lois mengusap-usap hidungnya, ia agak merasa canggung. Kamu sungguh hebat. Lorenzo memandang Carlos dan mengapresiasinya. Ini memang buatan koki Bunaken. Iya, buatannya tak buruk. Carlos menganggukkan kepala memuji. Jika kamu suka, kedepannya boleh sering kemari makan. Lorenzo sangat menyukai Carlos ketika bicara dengannya. Nada bicaranya menjadi lebih lembut. Baiklah, terima kasih paman. Carlos tersenyum kepadanya dan lanjut makan. Kak Carlos, kalian sedang membicarakan apa? Carla tidak paham satu kata pun. Ia memandang Carlos dengan rasa penasaran. Sedang membahas makan malam. Carlos menjelaskan dengan sederhana kepada Carla. Kedua kakak beradik berbicara menggunakan bahasa mereka. Lorenzo minum habis anggur dalam gelasnya, kemudian matanya menatap Tracy. Malam nanti, aku masih ada urusan. Kamu bersedia menikah atau tidak? Katakan langsung padanya. Tracy menghentikan gerakan tangannya yang sedang memotong stik daging sapi. Keningnya berkerut walaupun ia agak kesulitan, tetapi ia tak berani langsung menolak di hadapan banyak orang. Itu bukan saja melukai harga diri Tuan Besar Lois, juga melukai harga diri Lorenzo. Bagaimanapun Lorenzo yang mengundangnya datang. Walaupun ia selalu bilang tidak memaksa keinginan Tracy, tetapi ia juga telah menunjukkan sikap mendukung. Maksudnya sudah sangat jelas sekali. Tidak buru-buru, Duke lekas membantu Tracy ketika melihat ia dalam kesulitan. Jika Tuan Lorenzo ada urusan, besok saja baru kita bicarakan. Toh aku dan ayah akan tinggal beberapa hari di sini. Tidak akan cepat pergi. Tuan Besar Lois memberi kode mata pada Duke agar ia tak bicara lagi. Sayangnya Duke berpura-pura tak melihat kode itu.
Tuan Besar Lois kesal sekali. Jelas-jelas Lorenzo sedang menekan Tracy, memaksanya membuat keputusan. Begitu anak ini bicara, masalahnya akan berubah lagi. Atau sekarang kita diskusi di ruang kerja. Tracy meletakkan alat makan. Menurutku, masalah besar ini harus didiskusikan dengan baik. Tentu saja. Tuan Besar Lois menganggukkan kepala setuju, lalu bertanya pendapat Lorenzo. El, bagaimana menurutmu? Baiklah. Lorenzo meletakkan gelas alkohol dan memberi gestur tangan. Pengawalnya Jasper maju mengantar semua orang menuju ruang kerja. Carlos, Carla, kalian lanjut makan. Sebentar lagi Mami akan kembali. Tracy membelai kepala Carlos dan Carla. Anak baik. Baik, Mami. Carla menganggukkan kepala dengan patuh. Pergilah, Mami. Carlos juga tak bicara banyak. Ia lanjut makan. Hanya saja setelah Tracy pergi, tatapan Carlos menjadi ruwet. Kak Carlos, sekarang waktunya. Carla mendekat bertanya. Shh. Carlos mengeritkan kening menghentikannya dan berbicara dengan suara rendah. Carla, bodoh. Kamu jangan tanya-tanya. Dan juga sikapmu itu terlalu kelihatan. Kita sekarang sedang bermain, permainan acting. Kamu harus alami sedikit, paham? Iya. Carla menganggukkan kepala dan bicara secara spontan. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Setelah bicara, ia lekas menggunakan tangan kecilnya menutup mulutnya. Wajah cantiknya memerah dalam sekejap. Carlos melihat sekeliling, kebetulan tidak ada yang memperhatikan. Ia memberikan pil gula putih kepada Carla. Carla lekas menelan pil gula putih itu dan mengunyah beberapa kali. Manis sekali dan enak, ucapnya dengan terkikik. Mulai hari ini, jangan asal bicara. Carlos menyerahkan boneka Carla kepadanya. Carla duduk di atas kursi sambil memainkan boneka. Ia tampak baik-baik saja. Carlos langsung memotong daging sepik, tetapi dia sudah tak berselera makan. Hatinya sangat cemas ketika memikirkan Mami mungkin akan menikah dengan orang lain. Kedepannya mereka berlima akan terurai-berai. Carlos menyipitkan matanya menatap jam tangannya dan mengira-ngira kapan orang-orang di ruang kerja akan berbicara langsung ke inti masalahnya. Ia harus memberikan Maminya waktu. Di dalam ruang kerja, 4 orang sedang duduk sambil minum anggur merah. Tracy Moore berbicara langsung pada intinya. Tuan Vincent, aku sangat berterima kasih atas cinta dan kasih sayang yang Anda berikan. Ini merupakan kehormatan besar bagiku. Anda rela datang ke kota Snowy untuk menemuiku secara langsung. Tapi Tracy Moore melirik duka dan kemudian melirik Lorenzo. Katakan saja, apa yang mau kamu katakan? Lorenzo sedikit menyindirnya. Aku pikir untuk sekarang ini terlalu terburu-buru. Bagaimana jika menunggu beberapa waktu lagi? Tracy, masalah ini telah tertunda selama lebih dari setahun. Tuan Besar Lois memotong kata-kata Tracy dan berkata dengan tidak senang. Duka sudah mengejarmu selama 2 tahun. Dari kota Snowy ke kota Bunaken. Kemudian dari kota Bunaken ke kota Snowy. Tapi kamu tidak pernah memberikan jawaban yang jelas. Sekarang aku datang untuk melamar secara langsung. Jadi kamu harus memberikan jawaban yang jelas. Tracy mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Kakakmu telah menyatakan dukungannya. Keluarga kami juga bersedia menerima anakmu. Apalagi yang masih kamu pikirkan sekarang? Tuan Besar Lois terus bertanya. Apakah kamu masih memikirkan Daniel Wellens? Tidak, aku tidak.
Tracy segera menjawab, aku dan dia tidak punya hubungan apapun lagi. Alasan mengapa aku terus berpikir sebelum membuat keputusan besar, itu karena aku mempertimbangkan perasaan anak-anak. Mereka baru saja meninggalkan rumah Wellens, dan sekarang mereka tiba-tiba harus menerima kehidupan berbeda. Awalnya mereka akan sedikit tidak terbiasa. Jika sekarang aku menikah, mereka akan sangat gelisah. Ini tidak masalah. Tuan Besar Lois itu segera berbicara lagi. Aku rasa kedua anak itu sangat cerdas dan bijaksana. Aku yakin mereka bisa mengerti. Jika mereka gelisah, kita bisa meminta psikolog untuk membimbing mereka. Tapi kali ini aku datang dengan membawa hadiah mahar. Tuan Besar Lois terus mendesak, pantang menyerah. Menurut adat istiadat keluargamu, aku sudah menyiapkan segala sesuatu yang harus disiapkan. Tinggal menunggu persetujuan dari kamu saja. Dia menyecap kopi dan menambahkan, sebelum aku datang, aku sudah mendiskusikannya dengan kakakmu. Dia tidak keberatan kan, El? Iya. Lorenzo mengangguk sambil tersenyum. Tracy memejamkan matanya dan terlihat sangat bingung. Di benaknya mengatakan kepadanya bahwa dia harus setuju, tetapi hatinya menolak. Ayah, jangan paksa Tracy. Duke melihat Tracy sangat tertekan dan segera membantunya. Mari beri dia waktu untuk memikirkannya. Jangan terburu-buru. Diam. Tuan Besar Lois itu minum dengan marah. Duke segera mengerucutkan bibirnya, tidak berani bersuara lagi. Tracy, biarkan aku memberitahumu. Tuan Besar Lois kehilangan kesabarannya. Ada banyak orang yang ingin menikah dengan keluarga kita. Keluarga paman ketujuhmu datang ke Paris untuk mencariku berkali-kali. Kali ini mereka tahu bahwa aku akan datang ke kota Snowy dan mereka menghubungiku berkali-kali. Putrinya juga lumayan. Jika kamu benar-benar tidak bersedia, kita mungkin akan mempertimbangkan mereka. Paman ketujuh yang mana? Tracy berpikir sejenak, menoleh dan bertanya pada Lorenzo. Apa itu Sammy Moore? Lorenzo tidak menjawab pertanyaannya, malah berkata dengan tidak senang, Tuan Besar Lois, aku tahu bahwa Sammy berusaha untuk menenangkan hati kalian. Dan aku juga tahu, begitu kalian menikah, kalian akan menggunakan hal ini untuk mengancamku. Tapi Anda tidak perlu menggunakan hal semacam ini untuk mengancam Tracy. Jika dia benar-benar menikahi Duke, itu murni karena kejujuran dan ketulusan Duke padanya, bukan untuk kepentingan keluarga. Adik dari Lorenzo Moore tidak perlu mengorbankan kebahagiaannya untuk apapun, dan dia tidak boleh menerima ancaman dari siapapun. Mendengar perkataan itu, Tracy Moore merasa terharu. Lorenzo pernah mengatakan ini padanya sebelumnya, tetapi sekarang artinya berbeda. Dia selalu berpikir bahwa Lorenzo mendukungnya untuk menikahi Duke karena hubungan pernikahan kedua keluarga akan memberikan manfaat untuk keluarga Moore. Tapi sekarang, untuk melindunginya, dia benar-benar menantang Tuan Besar Lois secara langsung. Ia menunjukkan bahwa di dalam hatinya kebahagiaan adiknya lebih penting daripada kepentingan keluarga.